Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan dikabarkan fokus mengejar Jonathan David dari Lille, apalagi setelah harga sang pemain turun drastis. AC Milan sendiri saat ini masih punya Olivier Giroud, Noah Okafor dan Luka Jovic. Namun Olivier Giroud masih produktif tapi usianya kian menua. Sementara itu Okafor belum tampil sesuai ekspektasi. Lalu Jovic juga sama saja meski ia sudah berhasil mencetak gol perdananya bagi Milan. Oleh karena itulah manajemen Milan disebut akan berusaha mencari penyerang baru pada Januari 2024 nanti. Selain itu mereka juga memburu seorang bek tengah. Menurut kabar yang dilansir dari Corriere della Sera, AC Milan mendapat kabar positif dari perburuan Jonathan David sebab harganya kini turun drastis. Musim panas lalu ia dihargai 60 juta euro, namun kini harganya cuma 30 juta euro saja. Penurunan harga itu terjadi lantaran penampilannya menurun pada musim ini. Selain itu, kontraknya akan berakhir pada musim panas 2025 mendatang. Potensi kepergian Mike Maignan dari AC Milan meningkat pesat. Situasi sang kiper yang tidak aman bisa menjadi lampu hijau bagi para klub peminatnya, dan salah satunya adalah Chelsea. Rencana Chelsea mengejar Mike Maignan pun diiringi keberuntungan, sebab laporan terbaru mengungkapkan bahwa pembahasan kontrak sang kiper bersama Milan sedang mandek. Dengan demikian, kesempatan Chelsea untuk menggoda Mike Maignan terbuka lebar. Apalagi masalahnya adalah soal gaji. Chelsea dinilai bisa lebih unggul dibandingkan Milan. Kontrak Mike Maignan sendiri baru akan berakhir pada 2026. Akan tetapi Milan mengupayakan kontrak baru untuk menghalangi kepergiannya dari San Siro. Sebelumnya diberitakan jika harga Mike Maignan sempat melonjak mahal. Milan yang dulu hendak menjualnya di angka 70 juta euro kini naik menjadi 100 juta euro. Kenaikan ini disebabkan para peminat Mike Maignan yang semakin serius. AC Milan tampaknya telah merencanakan langkah strategis menghadapi kemungkinan kepergian Rade Krunic dengan kabar bahwa Rossoneri telah mengidentifikasi penggantinya. Laporan terbaru dari calciomercato.com menyatakan bahwa Milan tidak merasa perlu untuk segera menggantikan Krunic yang diprediksi akan pergi di jendela transfer Januari. AC Milan nampak puas dengan opsi yang mereka miliki di lini tengah, termasuk Ismail Benacer, Tijani Reinders, Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musa, Yacine Adli, dan Tommaso Pobega. Namun, Milan berencana untuk mendatangkan gelandang muda Schalke 04, Hasan Ouedraogo di musim panas. Ouedraogo telah dikaitkan dengan hampir semua klub besar di Eropa selama beberapa bulan terakhir. Meskipun lahir pada 2005, Ouedraogo sudah menjadi sorotan Milan selama sekitar 2 tahun terakhir. Mereka melihat potensi besar dalam mendapatkan kesepakatan untuk pemain muda ini, meskipun ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. AC Milan diperkirakan akan bergerak merekrutnya sebelum musim panas tiba, meski hampir dipastikan bahwa mereka bukan satu-satunya klub yang mengincar sang pemain. AC Milan sedang menghadapi masa-masa kritis dalam kepemilikan klub mereka. Dengan upaya pemilik Gary Cardinale mencari investor baru dari Timur Tengah, situasi ini semakin rumit dengan berbagai permasalahan internal dan tekanan pembayaran utang yang mendesak. Dalam beberapa pekan terakhir ini, kondisi internal klub sedang memanas setelah Paolo Maldini secara terbuka mengkritik kepemilikan dan manajemen baru klub. Sementara Cardinale melakukan perjalanan ke Timur Tengah dalam pencarian investor baru. Detail terkait pertemuan tersebut telah terkuak meskipun klub mencoba membantahnya. Berdasarkan laporan acmilaninfo.com, Gary Cardinale disebut telah bertemu dengan perwakilan Investcorp, Dana Saudi PIF, dan pihak lainnya. Namun situasi ini menciptakan kekisruhan mengenai arah masa depan AC Milan.
Redbird Capital dan Cardinali dalam situasi pinjaman 600 juta euro dari Elliott Management saat penjualan klub terjadi, menghadapi tekanan untuk melunasi pada musim panas 2025 dengan bunga 7%. Cardinali dihadapkan pada tuntutan pembayaran yang tidak mudah, yang mendorongnya mencari dana baru di Amerika dan Timur Tengah. Saat ini, ia menawarkan sebagian kecil saham klub kepada investor Arab mencapai 49% untuk membayar kembali pinjaman kepada Elliott dan membiayai pembangunan stadion baru. Investcorp dan PIF Saudi ingin kontrol penuh atau setidaknya saham minoritas dengan rencana menuju kepemilikan penuh di masa depan. Meskipun Cardinali ingin mempertahankan mayoritas saham, ia berencana menjual klub saat pembangunan stadion baru dimulai untuk mendapatkan nilai lebih tinggi. Namun, Cardinali menghadapi tantangan finansial yang besar, kekhawatiran tentang solusi menyakitkan, seperti penjualan pemain kunci untuk mendapatkan sebagian dana telah muncul sebagai kemungkinan yang tidak diinginkan. Kondisi keuangan klub semakin genting karena waktu menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan pembayaran utang Redbird ke Elliott dan juga untuk memulai proyek stadion baru. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.